kalau kita ingin punya iman seperti itu, maka di antara cara memberikan asupan nilai-nilai keimanan, memberikan gizi pada nilai-nilai keimanan kita, di antara caranya adalah ikramul jari. Di antara caranya adalah ikramu al jari. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, ikramul jari ini adalah istilah yang diambil dari hadis. Ya. Kata-kata ikram itu istilah yang diambil dari hadis. Yaitu hadis di sini tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, kalau bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an seperti tadi dikutip dari surat An-Nisa ayat 36 ya. Nisa 36 adalah al-ihsan ya. Kosakatanya adalah ihsana. Jadi al-ihsan, berbuat baik. Nah, dulu pernah kita bahas tentang apa itu ihsan ya. Ihsan itu mencakup tiga makna. Gak apa-apa kita ulangi lagi. Yang pertama ini adalah fi'lu ma huwa hasanun ya. Fi'lu ma huwa hasanun. Jadi melakukan sesuatu yang ia itu adalah sesuatu yang baik. Nah, itu cakupan makna ihsan yang pertama. Lawannya adalah lawannya dari hasan berarti qabih ya. Qabih atau tidak baik. Maksudnya kata-kata ihsan itu adalah jika pilihannya adalah antara baik dengan tidak baik, pilihannya adalah baik dengan tidak baik, maka yang disebut ihsan adalah mengambil pilihan yang baik. Itu yang pertama, cakupan makna pertama. Yang kedua adalah fi'lu ma huwa ahsanu. Jadi melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kalau tadi fi'lu ma huwa hasan, sekarang fi'lu ma huwa ahsan, melakukan sesuatu yang lebih baik. Artinya kalau pilihan yang tersedia adalah baik, dan baik, maka yang disebut ihsan adalah mengambil pilihan yang lebih baik. Nah, itu cakupan makna ihsan yang kedua. Cakupan makna ihsan yang ketiga adalah masih sama dengan kedua, bahasa Arabnya fi'lu ma huwa ahsan, atau bedain dikit lah, huwa al-ahsanu, melakukan sesuatu yang ia itu adalah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi itu pilihan-pilihan yang namanya ihsan. Artinya kalau tersedia di hadapan kita adalah perbandingannya adalah antara baik dengan tidak baik, maka disebut ihsan manakala kita mengambil pilihan yang baik. Tapi tidak berhenti di situ, ada opsi yang lebih tinggi, yaitu yang lebih baik. Nah, bahkan ada lebih tinggi lagi, yaitu yang paling baik. Nah, kalau kita ambil minimalisnya dari tiga pengertian ini, maka minimal yang disebut ihsan adalah tidak mengambil pilihan yang buruk. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah memberikan contoh sebagai gambaran ya. Contoh dan sebagai gambaran, tidak bersifat membatasi ya. Tapi sebagai contoh dan gambaran seperti apa itu al-ihsan ilal jar ya. Nah, beliau mulai dari yang paling mudah dan paling gampang, yang tidak perlu modal banyak. Itu bil bishri wa talaqatil wajhi. Oke ya. Jadi minimal saat kita keluar dari rumah dan kelihatan oleh tetangga, wajah kita itu tidak menampakkan wajah yang murung, tidak menampakkan wajah kebencian, tidak menampakkan wajah permusuhan, ya, tidak menampakkan wajah kesusahan dan kegelisahan, tapi wajah yang berseri, berseri atau berseri ya, berseri-seri. Ini cara al-ihsan, cara berbuat baik itu seperti itu ya. Jadi, nah ini diinspirasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang tidak banyak modalnya itu diinspirasi oleh firman Allah SWT, di surat At-Tolak. Silakan Bapak Ibu buka ya, di surat At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
Terus wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya. Surat At-Tolak ayat 7. Ini memang konteksnya, konteks ayat itu adalah pada kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri harus dibangun seperti apa, termasuk setelah suami istri itu berpisah atau bercerai. Termasuk setelah suami istri berpisah atau cerai itu, konteks ayatnya memang itu. Konteks ayatnya memang itu. Tetapi redaksi yang digunakan, itu redaksi yang bersifat umum. Redaksi yang digunakan oleh Allah SWT adalah redaksi yang bersifat umum. Itu Allah berfirman, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Ya. Jadi dan orang yang terbatas rezekinya, terjemahnya, dan orang yang terbatas rezekinya atau modal untuk berbuat baiknya terbatas, ya, hendaklah memberi nafkah. Ini terjemah karena konteksnya konteks suami istri ini, ya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sebenarnya tidak harus harta, ya. Jadi kosakatanya itu umum, kosakatanya umum. Falyunfiq mimma atahullah. Kenapa kita maknai umum? Sebab Rasulullah SAW memaknainya dengan makna yang umum juga. Dengan makna yang umum saat beliau SAW ditanya. Saat beliau SAW ditanya tentang berbagai jalan kebaikan. Kalau saya ingin berbuat baik, ya sedekah. Kalau nggak punya Rasulullah. Kalau nggak punya bagaimana? Beliau menjawab dengan jawaban yang umum, yaitu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi di konteks umumkan apa? Maksudnya beliau SAW menggunakan makna dan lafaz umumnya. Mencakup umum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, kamu tersenyum di depan saudaramu itu merupakan sedekah bagimu. Sedekah bagimu, ya. Nah, terus juga dalam sabda yang lain beliau menjelaskan wa antal qa'akhaka biwajhin taliqin. Biwajhin taliqin. Hendaklah kamu bertemu dengan saudaramu. Ini saudara seagama maksudnya. Biwajhin dengan wajah taliqin. Taliqin yang berseri, ya. Jadi falyunfiq mimma atahullah itu adalah pilihan-pilihan kita untuk memberikan sesuatu yang mudah, yang Allah berikan kemudahan kepada kita. Yang Allah SWT berikan kemudahan kepada kita. Nah, mudah itu apa? Tersenyum, muka berseri, tidak cemberut, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, ya kan? Tidak menyimpan duka juga. Itu semuanya hal-hal yang sangat mudah, ya. Itu mimma atahullah. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan seperti itu. Nah, itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ayat itu dan juga penjelasan Rasulullah sifatnya umum di-capture oleh beliau sebagai pilihan satu bentuk cara bagaimana kita berbuat ihsan kepada tetangga. Nah, ihsan itu bahasa yang dipakai oleh ayat. Atau menggunakan istilah hadis adalah memuliakan tetangga. Ya, kita tidak bisa memuliakan dengan memberi, kita tidak bisa memuliakan dengan memberi makanan atau pakaian atau hadiah dan lainnya. Ya minimal saat kita keluar rumah dan terlihat oleh tetangga kita, wajah kita menunjukkan wajah yang baik, Nah, itu cara ini, ya. Cara bagaimana kita al-ihsan ilal jar atau ikramul jar. Ya. Oke, ya. Mungkin kita punya sedikit rezeki, ya. Punya sedikit modal, maka bisa dinaikkan. Nah, bentuk ihsan bisa naik lebih dari sekedar itu, yaitu yang digambarkan oleh Syekh Nawawi adalah wa irsalut ta'ami ilaihi, mengantarkan makanan kepadanya. Bahkan petunjuk Rasulullah SAW lebih mendalam dari itu, ya. Lebih mendalam dari itu. Jadi beliau bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Jadi pada saat kita memasak yang marokoh itu
daging dimasak dengan menggunakan kuah yang ada kuahnya, sehingga pada saat dimasak karena kepanasan aromanya itu menyebar, dan kemungkinan besar aroma itu sampai ke tempat tetangga. Jadi tetangga jangan hanya dapat aromanya doang, ya. Beliau memberikan saran, tapi daging dimasak cuma sedikit, aroma kemana-mana, bagaimana? Ya, maka faaksir perbanyak airnya atau kuahnya supaya ada yang bisa dibagi kepada tetangga. Ya, itu ya. Jadi istilahnya tetangga udah kadung mencium aroma makanan, ya masa hanya mencium aromanya saja, ya. Dikasih bagian, ya. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, ya. Ini sebagai wujud dari bahasa hadisnya adalah ikramul jar, memuliakan tetangga, atau sebagai wujud dari al-ihsan ilal jar, bahasa ayatnya. Al-ihsan ilal jar. Itu kalau ada yang bisa kita bagi, ya. Nah, kalau tolaqatul wajhi juga sudah tidak bisa, ya kan? Umpamanya nih, ya. Apalagi irsalut ta'am, ya, tidak bisa, maka ada opsi berikutnya lagi, ya. Opsi berikutnya lagi yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yaitu tahammuli ma sadara minhu fa illam yaqdir ala dzalika falyakuffa an adzab. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, ada satu negatif yang keluar dari tetangga kita natahammal. Natahammal itu bertahan untuk tidak merespon, bertahan untuk tidak apalagi merespon secara emosional, apalagi merespon dengan marah-marah, ya, apalagi merespon dengan lebih dari itu, ya. Tahammul, kita tahan. Apa ya bahasa, ya? Bahasa Indonesia itu ngempet, ya. Bahasa Jawanya itu ngempet, ya, menahan, ya, menahan diri. Oke. Nah, kalau sudah nggak kuat juga, ya minimal falyakuffa an adzahu, ya. Minimal. Jadi kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, walaupun menyakiti dengan kata-kata, walaupun menyakiti dengan sikap, walaupun menyakiti dengan perilaku, apalagi na'udzubillah menyakiti dengan lebih dari itu, ya. Dengan tindakan tangan atau tindakan kaki atau lebih besar dari itu, na'udzubillah. Jadi falyakuffa an adzahu. Inilah bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ya. Tidak bersifat membatasi, tapi memberikan gambaran seperti apa wujud dari al-ihsan ilal jar, atau wujud dari dari ikramul jar, memuliakan tetangga. Ya, oke. Ada yang nanya nih. Tetapi ada tetangga, tapi tetangga medsos nih, ya, kawan maksudnya. Dia sering berbagi gambar tentang makanan, minuman, dan sebagainya, ya. Ini makanya dijawab saja, jangan hanya gambarnya doang, wujudnya juga dong, ya kan? Jangan hanya gambarnya doang, wujudnya juga, ya. Oke, ya. Jadi saat mengutip ayat An-Nisa 36, karena disebut di situ tetangga itu adalah ada namanya al-jari dzil qurba, dan ada al-jaril junubi, dan ada as-sahibi bil jambi. Ini cakupan makna tetangga yang sangat luas nih, ya. Disebut oleh Al-Qur'an. Ada al-jari dzil qurba, tetangga dekat, al-jaril junubi, tetangga jauh, dan satu lagi adalah as-sahibi bil jambi. Oke, tetangga dekat ini oleh Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa kedekatan itu bisa karena faktor agama, dekat secara agama. Jadi mau sama-sama muslim begitu, ya. Sama-sama muslim itu tentu muslim dengan muslim lebih dekat dibandingkan dengan muslim dengan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab lebih dekat dibandingkan dengan yang bukan ahlul kitab. Nah, itu kedekatan tapi menggunakan tolak ukur ideologi. Oke, ya. Artinya kalau cukup, ya semuanya dapat. Tapi kalau tidak cukup, kita ambil yang terdekat. Dekat secara ideologis. Lalu ada lagi dekat secara nasab. Nah, dzil qurba di sini dekat secara nasab. Ya. Jadi kan nasab itu sentralnya diri kita. Titik sentral dari nasab, kita asumsikan sentralnya diri kita. Itu kedekatan itu kalau digambar,
Nah, gambar melingkar 360 derajat gitu ya. Itu yang namanya dekat itu kalau asumsinya sentralnya kita ada ke atas. Ke atas siapakah ke atas? Bapak Ibu, Bapak dan Ibu. Itu punya kedekatan secara nasab ke atas. Mungkin lebih atas lagi. Siapa lebih atas lagi? Bapaknya Bapak, ya kan? Atau bapaknya Ibu. Atau bapaknya Bapak dan bapaknya Ibu, ya. Ini lebih tinggi ya. Atau ibunya Ibu dan juga ibunya Bapak. Itu kedekatan ke atas. Jadi silakan Bapak Ibu coba coret-coret di kertas gitu ya. Saya nggak bisa gambar di sini ya. Sentralnya dari kita, nah, kita asumsikan atas itu ada Bapak Ibu, lalu lebih jauh adalah bapaknya Bapak dan ibunya Bapak. Terus bapaknya Ibu dan ibunya Ibu. Begitu seterusnya ke atas. Ada dekat ke bawah. Dekat ke bawah. Siapa dekat ke bawah? Yaitu anak. Anak ya. Jadi anak bisa laki, bisa perempuan. Nah, itu punya kedekatan, punya kedekatan. Nah, nanti agak jauhan adalah anaknya, anak laki-laki dan juga anaknya anak perempuan. Cucu lah, ya, cucu. Nah, lalu ke kanan. Ke kanan itu siapa? Saudara laki-laki. Dan ke kiri adalah saudara perempuan. Ke kanan saudara laki-laki, ke kiri saudara perempuan. Nah, saudara pun ada tiga. Ada saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Nah, itu semuanya saudara namanya. Begitu juga saudara perempuan, kandung, seayah, dan seibu. Oke. Lalu kanan atas, yaitu saudaranya Bapak, baik laki ataupun perempuan. Baik laki ataupun perempuan. Saudaranya Bapak. Atas kiri, saudaranya Ibu. Atas kiri, saudaranya Ibu. Laki ataupun perempuan. Lalu kanan bawah adalah anaknya saudara laki-laki, dan kiri bawah adalah anaknya saudara perempuan. Nah, itulah namanya dekat secara nasab. Nah, nanti juga ada tetangga yang memiliki tiga-tiganya. Ya satu agama dengan kita, ya satu nasab sama kita. Nah, satu lagi ada ukuran kedekatan secara tempat. Kedekatan secara tempat. Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, nah kalau kita tidak mencukupi untuk mengcover semuanya, maka ukuran terdekatnya diukur dari apa? Ukuran paling dekatnya diukur paling apa? Itu pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Ukuran paling dekatnya adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Yang paling dekat pintunya dengan kita. Ukurannya adalah pintu dengan pintu. Nah, pintu yang mana? Ini pertanyaan lagi ya. Pintu yang mana ini ya? Jadi zaman dulu rumah orang Arab tuh pintunya satu ya. Sehingga ya keluar masuk dari situ, termasuk keluar masuknya aroma juga dari situ. Nah, sekarang pintu lebih dari satu ya, berarti ya kita ukur-ukur sendirilah. Keluar masuknya orang dan keluar masuknya aroma beda-beda lagi. Nah, itu nanti ada yang memiliki tiga-tiganya, dekat secara agama, dekat secara nasab, dan juga dekat secara tempat. Nah, itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan kalau tidak mencukupi seperti itu. Nah, jauhnya juga begitu juga berdasarkan 3 tolak ukur tadi. Nah, oke. Terus kata Syekh Suhaimi tadi, As-Suhaimi, sampai berapa disebut tetangga? Kata Syekh Suhaimi tadi, ya. Sampai seberapa disebut tetangga, kata beliau adalah 40 rumah. 40 rumah min ayyi janib. Berarti kan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Nah, kalau di kota sekarang berarti kan ada 40 ke atas, 40 ke bawah. Gitu ya. Oke, ini ukuran dekat dan jauh, al-jari dzil qurba. Lalu ada istilah lagi al-jaril junubi, tetangga jauh. Nah, satu lagi adalah wasaibi bil jambi, termasuk yang harus mendapatkan bagian dari ihsan atau ikram kita adalah as-saibi bil jambi. Ini tetangga yang sifatnya temporary. Tetangga yang sifatnya apa? Temporary, tidak relatif permanen. Ya. Kalau tetangga itu kan relatif permanen, karena ini yang temporary. Siapa saja itu? Yaitu as-sahibi bil jambi. Yang dalam tafsirnya tadi sebutkan adalah ar-rafiqu fis safari, ar-rafiqu fis safar. Saat kita menempuh perjalanan bersama,
Pada zaman dahulu kan perjalanan bersama satu kafilah, ya. Itu tetangga. Atau kalau pergi haji atau umroh naik pesawat itu ya satu rombongan, satu pesawat. Itu as-sahibi bil jambi. Atau kalau naik kereta api ya satu gerbong, itu tetangga juga. Naik bis berarti satu bis, ya kan? Kalau naik kapal berarti ya ada kedekatan-kedekatan karena faktor tempat di kapal itu, ya. Oke, kalau naik kendaraan lainnya atau moda transportasi lainnya ya diukur saja di situ. Jadi as-sahibi bil jambi itu mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari ihsan kita. Mendapatkan hak bagian dari ihsan kita, yang ini juga mencakup pengertian namanya ikramul jar atau al-ihsan ilal jar. Ikramul jar atau al-ihsan ilal jar. Nah, ini yang disebut oleh ayat tadi ya. Dan sudah beberapa kali kita bahas juga bahwa surat An-Nisa 36 oleh sebagian ulama disebut dengan istilah atau diberi nama adalah ayatul hukuk al-ashrah, ya. Ayatul al-hukuk al-ashrah. Ini sudah berkali-kali kita bahas nih, ya. Jadi satu ayat yang menjelaskan bahwa kita dikelilingi oleh 10 para pihak. Kita dikelilingi oleh 10 para pihak, ya. Oke. Ya. Nah, patokannya gimana? Patokan untuk al-ihsan ilal jar termasuk dengan ilal kerabat ini, ya. Patokannya adalah satu, paling tidak dua patokannya, Bapak Ibu, ya. Patokannya paling tidak dua. Yang pertama adalah al-aqrab fal aqrab, kaidahnya ini. Al-aqrab fal aqrab. Ya, menghitung berdasarkan tingkat kedekatannya dengan kita. Tingkat kedekatannya dengan kita, yaitu yang pertama. Yang kedua, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita melakukan yang mampu kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke ya, fattaqullaha mastata'tum. Nah, oke, kembali ke Syekh Nawawi. Yang beliau tadi sudah membuat gambaran mulai dari yang memberi sesuatu tetapi tanpa modal, yaitu bil bisri atau laqatil wajhi, atau dengan modal, yaitu irsalut ta'am ilaihi, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Tanpa modal sama sekali, yaitu ta'ammul masadara minhu fa illam yaqdir ala dzalika falyakuffa an adahu. Falyakuffa an adahu. Nah, inilah pelajaran tentang masalah tetangga ini oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir, karenanya oleh para ulama dia menjadi salah satu cabang iman, merupakan salah satu cabang dari iman. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya, dan semoga Allah berikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengimplementasikannya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.